Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam suci wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surana alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-qadar kitab musuhadal ma'ad. Faman istama'a bihadzal kitab lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal suwiji fi sunanil wudu'i ing dalem mertelakaken pira-pira sunate wudu. Jadi pembahasan yang sekarang adalah beberapa perkara yang disunatkan dalam melakukan wudu. Kalau kemarin perkara yang wajib dilakukan, artinya jika tidak dikerjakan wudunya tidak sah. Tapi kalau yang sekarang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Itu pengertian sunan. Wasunnatu utawi lafat sunat. Wa tatawwu lan lafat tatawwu. Wal mandubu lan lafat mandub. Wan naflu lan lafat an-naflu. Wal hasanu lan lafat al-hasan. Wal murghabu fihi lan lafat al-murghabu fihi. Al-murghabu perkara kang den demenaken apa fihi al iku ma barang. Jadi pengertiannya sama. Sunat, tatawu, mandub, naflun, hasan, murghab itu adalah sinonim. Jadi persamaan kata. Artinya iku ma barang yusabu kang den ganjar apa ma ala fi'lihi ing atase nglakoni ma. Walayu bulan ora den tatrapi sapa man ala tarkihi ing atase tinggal ma. Itu pengertian sunat ila akhirih. Perkara yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, tetapi kalau kita tidak kerjakan tidak mendapat siksa atau tidak mendapat dosa. Jadi sunat itu sama dengan laba, istilahnya seperti itu. Karena kalau kita kerjakan menambah pahala-pahala kita yang akan kita tuai nanti di akhirat. Tapi kalau tidak kita kerjakan, kita juga tidak mendapat siksaan nanti. Tapi kalau kita tidak kerjakan, sama saja dengan tidak mendapatkan laba. Karena istilah tatawu sunat tadi sifatnya berupa laba bagi orang yang menjalankan. Kalau wajib sudah pasti itu perkara yang harus dikerjakan sebagai imbalan terhadap nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah. Jadi sama. Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan di dunia, kemudian Allah meminta sesuatu, yaitu perkara-perkara yang wajib kita kerjakan. Sedangkan sunat ini laba yang kita dapatkan kalau kita rajin-rajin melaksanakan. Makanya walaupun dalam berwudu kita juga berusaha melaksanakan perkara-perkara yang disunatkan nanti. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunatane wudu iku kasiratun akeh. Zakara kang nutur sapa al-musannifu kae musannaf ba'daha ing setengahe sunan. Kemudian kesunatan dalam wudu itu sangat banyak. Banyak sekali. Makanya di sini Kiai Musannaf
menyebutkan hanya sebagian, tidak disebutkan secara keseluruhan karena memang kitab ini tidak diciptakan dalam bentuk kitab yang panjang lebar, tapi kitab yang sifatnya ringkas. Faminha mongko iku setengah saking sunan asiwaku utawi siwakan. Kesunatan yang pertama adalah siwak, melakukan siwakan. Kemarin sudah dibahas panjang lebar tentang bagaimana cara bersiwak, apa saja kayu-kayu yang bisa digunakan untuk bersiwak. Jadi ini sebelum kita melakukan wudhu, kita juga disunatkan untuk bersiwak. 5 krono barang maro kang wis dingin apa ma. Dasarnya hadis. Setiap akan melakukan pekerjaan yang baik itu disunatkan bersiwak, termasuk mau sholat dan lain-lain. Wayanwi lan niat sapa mutawaddi bihi kelawan siwak sunnatal wudu'i ing sunate wudu. Kemudian niatnya siwakan di sini disebutkan sunnatal wudu. Jadi bisa kita berniat nawaitu siwaka li sunnatil wudu, boleh. Atau nawaitu siwaka li adai sunnatil wudu juga boleh. Banyak niat-niatnya. Bahasa Jawa juga boleh. Niat ingsun siwakan kangge wudu, itu juga boleh. Yang penting hatinya itu punya qasdu, punya kesengajaan melakukan siwakan yang digunakan untuk berwudu. Binaan kronon jenengaken alama ing atase barang masa kang lumaku alaihi ing atase ma sapa al musannifu kiai musannif. Jadi mengikuti ketentuan yang telah dikerjakan oleh kiai musannif. Tab'an krona anut li jamaatin maring golongane ulama, yang itu pun juga karena mengikuti oleh ulama-ulama yang banyak. Jadi tidak karangan Kiai Musannif sendiri, tidak, tapi didasarkan dengan pendapat-pendapat jamaatun. Min annahu saking temen setuhune siwakan iku qoblat tasmiyati ing dalem sadurunge maca bismillah. Ini tempatnya melakukan siwakan, qoblat tasmiyah, sebelum mengucapkan bismillah. Berarti belum melakukan apa-apa. Kita sudah bersiap-siap untuk berwudu, kemudian siwakan dulu baru bismillah dan lain-lain. Wal mu'tamadu utawi kol kang kena den gawe tetanggenan iku anna mahallahu temen sedune panggonane siwak iku ba'da ghuslil kafaini ing dalem sakwuse masuh epek-epek loro. Sedangkan menurut pendapat qaul mu'tamad tidak seperti yang tadi, tapi ba'da ghuslil kafaini, sebelum membasuh telapak tangan. Maksudnya membasuh telapak tangan itu membasuh telapak tangan yang pertama karena dikhawatirkan telapak tangannya tidak suci. Jadi nanti kalau kita mengambil air wudhu dikhawatirkan airnya menjadi mustakmal. Makanya jauh-jauh sebelum melakukan apa-apa untuk berwudu gitu, itu kita membasuh telapak tangan terlebih dahulu. Tapi didahului lagi oleh melakukan siwak. Itu menurut qaul mu'tamad.
Wa qoblal matmadati lan ing dalem sadurunge kekemu. Ini urut-urutana. Setelah membasuh telapak tangan, wa qoblal matmadati, sebelum berkumur. Fakhina idin mongko arikalane anna mahallahu ba'da ghuslil kafain layah taju ora butuh apa siwak liniyatin maring niat. Dan kalau kita mengikuti qaul mu'tamad tadi, sebelum membasuh tangan dan sebelum berkumur, maka siwakan untuk berwudu tidak perlu diniati. Innawa, lamun niat sapa mutawaddi, tidak perlu niat tadi. Innawa lamun niat sapa mutawaddi indat tasmiyati ing dalem nalikane maca bismillah. Kan bismillah diucapkan sebelum melakukan apapun. Jadi kalau menurut Kiai Musonep tadi, kita melakukan siwakan dulu baru terus bismillah. Kalau yang dikerjakan seperti ini, siwakannya harus diniati, niat untuk kesunatan wudhu. Tetapi kalau kita mengikuti qaul mu'tamad, yang mana siwak tadi dikerjakan setelah membasuh telapak tangan, tapi sebelum berkumur, maka tidak perlu niat. Karena sudah pasti sebelum membasuh telapak tangan, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Dan pada saat itu kita berniat melakukan kesunatannya wudhu. Jadi ketika membaca bismillah, langsung kita niat melakukan kesunatan wudhu. Karena kesunatan wudhu itu banyak tadi. Tidak hanya bismillah, tidak hanya berkumur, tidak hanya bersiwak. Ada al-sunnatil wudhu. Nawa itu ada al-sunnatil wudhu, itu sudah mencakup keseluruhan. Membaca bismillah, kemudian bersiwak misalnya. Atau bersiwak dulu, kemudian membaca bismillah. Atau yang kedua tadi, setelah bismillah bersiwak, kemudian membasuh telapak tangan, berkumur, dan lain-lain seterusnya. Lisumulin niati, krono mengkune niat lahu maring siwakan kagoirihi kalih ngupamani liyane siwak. Jadi niatnya cukup ada al-sunnatil wudhu, melakukan perkara yang disunatkan dalam wudhu apa saja sudah selesai. Sumat tasmiyatu mongkonuli moco bismillah. Ini menurut Kiai Musonep. Jadi urutan versi Kiai Musonep, bukan qaul mu'tamad. Kalau qaul mu'tamad sudah dijelaskan tadi. Setelah melakukan siwakan, kita membaca bismillah. 5 krono barang soha kang sohe apa ma. Mingkaulihi nyatane saking dawenjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaddu'u nyatane dawuh tawaddu'u. Dasarnya membaca bismillah itu adalah hadis Rasulullah yang sahih, yaitu hadis tawaddu'u. Tawaddu'u wudhu sapa sira bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ini dasar yang kuat. Kesunatan membaca bismillah. Ai qailina tegese kalih wong kang ngucap dalika ing mengkono-mengkono ismullah. Wa khabaru la wudu'a, utawi hadis la wudu'a. Ini ada hadis lagi yang lain. Kalau tadi ada dasar tawaddu'u, wa khabaru la wudu'a, utawi hadis la wudu'a ora ana jenise wudu.
iku sampurna liman kedue wong lam yusami kang ora ngarani sapa man Allah ing Allah iku